Halo semuanya, nama saya Vivi Restu Anggraini dengan NPM 23312144. Di sini saya akan mengulas tentang novel yang berjudul Bumi Manusia. Pramudia Antatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan ke Pulau Buru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa ditahannya itu dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetratologi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai suatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan pula sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918 yang mana pada saat itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada saat itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut. Terlebih dalam novel Bumi Manusia ini, seperti penjelasan di atas, meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa bagi dari dalam negeri maupun mancanegara. Hal itu terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia dan di saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo. Sinopsis novel Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting kehidupan periode penjajahan Belanda. Dalam buku ini, dikisahkan pula kehidupan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Minke bersekolah di HBS atau Hoger Burger School, yaitu setingkat dengan sekolah menengah akhir dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Tirto Adi Surjo, orang memanggilnya dengan sebutan Minke, yaitu Nyai Ontosoro memanggilnya Sinyo, merupakan anak dari seorang bupati Wonokromo Kota B sehingga ia disekolahkan agar kelak menjadi bupati layaknya sang ayah. Tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Sebagai seorang pribumi, Minke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra dan memiliki kecakapan dalam kepenulisan. Hal itu terbukti bahwa dirinya menjadi seorang yang cukup diketahui dan dikenal di Jawa sebab tulisannya banyak dimuat di koran Belanda sebagai nama Max Tolener atau nama samaran. Akan tetapi, pendidikan yang diperoleh oleh Minke di HBS ini menjadi dirinya sebagai pribadi yang menghormati bangsa Eropa. Terlebih pula karena pengajaran dari gurunya yaitu Juffrouw Magda Peters. Dalam Bumi Manusia, Minke amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa dan tidak memuliakan lagi budaya Jawa sebagai budaya asalnya. Hingga pada akhirnya, Minke menyadari dan mendapati bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Hal tersebut dikisahkan secara mendalam oleh Pramudia yang awalnya Minke menghormati dan menjanjung bangsa Eropa sampai akhir dirinya membenci akan perbuatan yang sudah ia lakukan selama ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, rangkaian kisah di dalam Bumi Manusia amatlah pelik, bahkan bisa dikatakan kompleks. Kisah Bumi Manusia benar-benar berawal saat Minke mendapatkan tantangan dari temannya bernama Robert Surhoff untuk Wonokromo mendatangi seorang gadis cantik Indo-Eropa yaitu Annelies Malema.
Hingga kemudian Surahop menjadi rival Mingke sebab mereka menyukai dan mencintai orang yang sama, yakni Annelies Malema. Namun Annelies justru mencintai Mingke. Annelies menangkap sebuah rumah mewah dan indah bersama seorang nyai bernama Nyai Ontosoroh dan kakaknya, yaitu Robert Malema. Dalam novel Bumi Manusia ini, tidak hanya Mingke dan Annelies yang mendapatkan penekanan, melainkan Nyai Ontosoroh pun. Hal itu dikisahkan bahwa ia dijual ke orang Belanda oleh ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan agar ayahnya dapat menempati jabatan yang lebih tinggi. Nahasnya, tanpa adanya ikatan pernikahan, Nyai Ontosoroh harus hidup bersama dengan Tuan Melema, yaitu orang yang belum pernah diketahui dan dikenali olehnya. Nyai Ontosoroh memiliki rasa dendam pada orang tuanya itu sehingga ia memiliki tekad untuk mengangkat derajat martabatkan sendiri melalui pengetahuannya. Nyai Ontosoroh banyak belajar dari Tuan Melema, yakni berkehidupan bangsa Eropa, membaca berbagai buku Eropa, belajar membaca dan menulis, dan manajemen perusahaan. Pada awalnya, Tuan Melema sangat baik dan mencintai Nyai Ontosoroh walaupun dirinya tidak pernah dinikahi secara agama dan hukum. Akan tetapi, semua itu sirna saat anak sadari Tuan Melema dari Belanda hadir untuk bekerja di Indonesia serta menggugat Tuan Melema. Hal itu mengakibatkan Tuan Melema pergi meninggalkan Nyai Ontosoroh dan keadaan pun menjadi kalut. Walau demikian, Nyai Ontosoroh sudah mempunyai pengalaman dan banyak belajar bernama Annelies, hingga akhirnya mereka mendirikan dan membangun sebuah perusahaan yang amat besar. Dengan begitu, ia membuktikan kepada orang-orang meski dirinya hanyalah seorang nyai, tetapi ia mampu diskenis sebagai kekayaan melimpah yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri dan menjadi seorang wanita mandiri. Di samping itu, Robert Malema, yakni kakak dari Annelies Malema, cenderung mengikuti sang ayah dan enggan untuk mengakui Nyai Ontosoroh sebagai ibunya. Mingke yang hadir di kehidupan mereka, yakni Nyai Ontosoroh dan Annelies, sangat disambut hangat oleh keduanya. Akan tetapi, hal itu tidak disenangi oleh banyak orang, terlebih orang tua Mingke. Hal itu karena Ontosoroh adalah seorang nyai. Istilah nyai pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak mempunyai norma kesopanan, sebab statusnya yang hanya sebagai istri simpanan. Maka dari situlah Nyai Ontosoroh mulai berusaha dan belajar keras agar dirinya dapat diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Kemudian Mingke tidak hanya ditentang oleh orang tuanya, melainkan dirinya juga diserang oleh Robert Melema dan Surahop yang mengatakan bahwa dirinya hanya mengincar harta kekayaan milik Nyai Ontosoroh. Di tengah banyaknya hambatan dan tantangan yang cukup banyak, Mingke dengan bersikeras tetap berupaya mendapati Annelies. Hal itu sebanding dengan banyaknya tantangan di luar sana, sebab Annelies adalah seorang wanita dan cantik jelita, mempunyai pribadi yang lembut dan baik. Hal ini terbukti melalui sikapnya yang mampu mengelola perusahaan dengan Nyai Ontosoroh selaku ibunya. Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan yang amat panjang serta rumit, akhirnya Mingke dan Annelies menikah. Mereka hidup bahagia, karir yang Mingke jalani pun meningkat dengan sangat baik. Mingke juga sudah lulus dari sekolahnya yaitu HBS dengan peringkat yang memuaskan. Padahal sebelumnya Mingke sempat diberhentikan oleh sekolah sebab berbagai macam tuduhan atas dirinya yang telah melakukan hal tidak pantas dengan seorang nyai. Akan tetapi semua itu berhasil ia lalui dan hadapi. Segala kebahagiaan telah Mingke dapatkan sampai akhirnya ada bencana yang menghampirinya lagi. Dirinya sangat amat terpuruk dan terjatuh. Hukum Belanda atau bisa dikatakan hukum bangsa Eropa yang telah menjatuhkan dirinya. Sebuah bangsa yang ia hormati dan sanjung. Selepas kematian Tuan Melema yang masih menjadi tanda tanya besar, memang dari awal anak sah Tuan Melema yang berasal dari Belanda sudah mengacaukan rumah tangga antara Tuan Melema dan Nyai Ontosoroh, yaitu dengan menuntut harta Tuan Melema yang sejak lama dikelola oleh Ontosoroh. Annelies pun juga menjadi korban tersebut sebab ia adalah anak sah Tuan Melema. Annelies perlu dikembalikan ke Eropa dan harus rela meninggalkan Mingke serta Nyai Ontosoroh. Mengapa Nyai tidak diikut sertakan? Hal itu karena memang sejak awal Nyai tidak pernah menikah dengan Tuan Melema secara sah sehingga ia pun mengikhlaskan semua perusahaan yang telah dibangunnya bersama Annelies itu. Mingke dan Nyai Ontosoroh mencoba memaksimalkan mungkin untuk mempertahankan dan melindungi perusahaan serta Annelies yang hendak dibawa ke Belanda. Akan tetapi, hukum Eropa tetaplah tidak memihak pada seorang pribumi seperti mereka, Mingke dan Nyai Ontosoroh.
Lantas akankah Mingke dan Nyai Ontosor berhasil mempertahankan analis dan perusahaannya itu? Ataukah hukum Eropa tetap tidak memihak pada orang pribumi? Baca kisah selengkapnya di novel Tetralogi, buku karya Pramadya Anantatur yang bertajuk Bumi Manusia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.